Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudaraku Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal. Di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, harapan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dan dunia tengah diguncang wabah virus corona. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pasien COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka 40.000 jiwa. Merujuk kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka sudah sepatutnya kita mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana penyikapan kita terhadap masalah pandemi ini jika dilihat dan dipandang dari sudut ideologi bangsa? Masuk kepada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai-nilai religius. Virus kecil tak kasat mata yang sempat menghebohkan dunia hingga saat ini merupakan bukti penciptaan Tuhan yang Maha Esa. Virus ini menyerang pada siapa, kapan, di mana, dan dengan cara seperti apa semuanya sudah diatur sesuai kehendaknya. Tugas kita apa? Tugas kita hanyalah meyakini dan mengerahkan semua kebergantungan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita adalah berdoa dan mendekatkan diri, memantaskan diri untuk menemukan hikmah yang begitu luar biasa dari kejadian ini. Apakah ini merupakan ujian keimanan ataukah azab bagi para pendosa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran perilaku dan sikap dalam hidup bersama berdasarkan nilai-nilai moral atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya merupakan poin penting dalam sila kedua. Dengan adanya COVID-19 ini manusia sedang diuji kemanusiaannya. Nilai-nilai moral sedang diuji kelayakannya. Beberapa kasus sekarat di jalanan yang bahkan kita tidak tahu penyakitnya apa. Beberapa kasus ambulans yang membawa pasien COVID-19, alih-alih dibantu dan ditangani, alih-alih disupport, ini malah dilempari batu. Dari sini kita bisa menimbang seberapa besar kemanusiaan yang ada di negeri ini. Ini kenapa? Kita sudah seharusnya saling bahu-membahu dengan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kembali stabil seperti semula. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Larangan mudik dan di rumah aja menjadi salah satu bukti bahwa kita rela untuk berkorban rasa, rela untuk menunda menjenguk sanak saudara, rela untuk tidak makan ketupat bersama, rela untuk berbagi kebahagiaan lewat dunia maya, rela untuk bertukar cerita tanpa tatap muka. Banyak rencana liburan yang tertunda, oleh-oleh tertahan di kampung halaman tercinta karena takut saudara-saudara di kampung tertular virus corona. Jika ada dalam diri kita rasa seperti ini, semangat persaudaraan untuk menghentikan COVID-19, maka kita sudah mengimplementasikan sila ketiga. Karena kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyatnya. Di tengah pandemi COVID-19, ada beberapa kebijakan pemerintah seperti PSBB, larangan mudik, larangan untuk mengumpulkan orang banyak, larangan untuk berkerumun, merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah menginginkan COVID-19 atau jumlah pasien COVID-19 tidak terus bertambah. Tapi, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ada partisipasi dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Maka, ikutlah berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara keadilan. Di dalam keadilan, di sila kelima terdapat poin-poin untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, untuk mendapatkan pekerjaan dan hak pilih. Di tengah COVID-19, baik itu suku mana, baik itu ras yang mana, baik itu dari golongan yang mana, baik itu dari bahasa daerah yang mana, semua rakyat Indonesia atau
warga Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Begitu juga dengan mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Pancasila merupakan wujud kecintaan para pendiri bangsa terhadap negeri ini. Menghadirkannya Pancasila adalah untuk menyatukan kemajemukan Indonesia di berbagai situasi. Tapi teori akan tetap menjadi teori tanpa implementasi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tanpa ada perubahan untuk negeri ini. Angin berlalu, debu pun tersap. Nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila tanpa aksi akan pudar seiring berjalannya waktu. Jika petugas medis merupakan garda terdepan, jika pemerintah merupakan sumber kebijakan, dan kita, apapun profesi kita, maka ikut ambil bagian yang penting. Berkontribusilah untuk kesembuhan negeri ini. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Saya Tiana Aini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.